Shalom. Saya menaiki tangga dari lantai 1 dan ini ada di lantai 5, kemudian di lantai 6. Melelahkan sekali menaiki sebuah tangga untuk mencapai sebuah ketinggian. Dan di ketinggian kita bisa melihat pemandangan yang indah. Dan di tempat ketinggian itu begitu banyak hal yang akan dapat kita pantau dari kejauhan. Bahkan di ketinggian itu kita akan bisa menghirup udara segar. Dan yang luar biasa lagi, naik tangga itu memang melelahkan. Tidak pernah ada yang berkata naik tangga itu tidak melelahkan. Apalagi dari lantai 1, kalau kita naiki sampai ke lantai ini ada 5 setengahnya, dan ada 1 yang ke 6. Tangganya memang tinggi, tetapi ketika kita sampai di puncak tangga gedung ini, kita merasa senang. Artinya kita mampu melampaui perjalanan yang melelahkan dan sampai di puncak. Itu adalah sesuatu yang membanggakan kita. Itu adalah gambaran kehidupan kita ketika kita berada di dalam sebuah perjalanan kehidupan. Kita akan menghadapi banyak tantangan. Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita hidup bukan berarti tanpa tantangan. Memang ada firman Tuhan mengatakan di dalam doa Bapa kami yang mengatakan, jauhkan kami dari mencoba. Tetapi tantangan akan selalu ada dalam hidup kita. Jangan pernah berpikir bahwa ikut Yesus kita tidak ada tantangan. Semakin kita tinggi, maka angin itu semakin kencang akan kita hadapi. Tetapi di ketinggian itu kita melihat sebuah pemandangan yang indah. Akan banyak hal yang dapat kita lihat, akan banyak hal yang akan kita pantau di sana. Karena di ketinggian itu kita akan melihat betapa luasnya bumi ini. Permasalahan hidup untuk mencapai puncak memang melelahkan, selalu melelahkan, selalu membuat kita capek. Dan rasanya untuk mencapai yang di ketinggian itu rasanya kita nggak kuat. Kalau kita naik ke atas gunung sangat lelah, belum sampai di puncak kita sudah merasa capek dan lelah. Tetapi percayalah, ketika kita sampai di ketinggian hidup kita akan merasa senang. Bahkan kalau kita lihat pendaki gunung, begitu sampai di puncak dia mendirikan bendera dan kemudian diambil gambar, disimpan menjadi sebuah kebanggaan mencapai puncak gunung yang sangat tinggi. Dan itu adalah hal yang luar biasa kalau kita melihatnya, sesuatu yang membanggakan. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Siapa yang mau dicoba? Siapa yang mau masuk dalam pencobaan? Tidak. Tetapi firman Tuhan itu aneh. Orang yang berbahagia adalah orang yang bertahan dalam pencobaan, yang berarti orang itu mampu tetap berdiri dan menghadapi kenyataan hidup dengan luar biasa, mampu menaiki anak tangga sampai kepada puncaknya. Berbahagia orang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Berarti menerima mahkota kehidupan, barang siapa yang mengasihi Tuhan. Ternyata begini untuk memperoleh mahkota kehidupan: bertahan dalam pencobaan dan mengasihi Tuhan. Untuk bertahan dalam pencobaan, kita nggak akan mampu sendiri, kita perlu Tuhan Yesus. Bila pencobaan itu datang kepada kita, kita nggak perlu berdoa, kita nggak perlu meminta, tapi pencobaan itu akan selalu datang dengan sendiri. Tapi percayalah, ketika pencobaan itu datang, memang melelahkan. Tetapi kita harus memiliki sebuah pandangan yang begini: Tuhan, terima kasih untuk pencobaan ini. Karena apabila aku sudah tahan uji dengan pencobaan ini, aku akan memperoleh mahkota kehidupan. Disebut orang yang berbahagia. Banyak orang yang sekarang hidup yang penting tidak ada masalah. Nggak mungkin kita tidak ada masalah. Hidup itu yang penting bisa tenang dan damai, tidak ada masalah. Siapa pernah bila berkata demikian tanpa mengadai masalah? Masalah akan selalu ada dan akan datang dengan sendirinya. Tetapi orang yang bertahan di dalam pencobaan dan dia tahan uji, dia akan memperoleh mahkota kehidupan, yaitu yang kekal yang Tuhan siapkan. Dikatakan firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 71. Tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Yang kedua, tertindas itu baik.
Pencobaan itu datang mungkin akan menghimpit kita. Naik tangga itu melelahkan. Tetapi percayalah, pada saat kita naik tangga kita sedang belajar tentang kehidupan. Bagaimana kita bersabar, bagaimana kita memperoleh pengertian-pengertian yang benar. Tertindas itu baik supaya aku mengerti akan rancangan Tuhan. Tertindas itu baik. Oleh karena itu jangan merasa lelah, jangan merasa putus asa ketika engkau ada dalam permasalahan itu. Karena saat engkau berada dalam permasalahan itu, maka Tuhan akan memberikan pengertian yang hebat. Tuhan akan mengajarkan hal-hal yang luar biasa. Karena di sana kita akan menemukan solusinya. Bertahan dalam pencobaan, sabar dalam pencobaan, maka akan membawa kita kepada mahkota kehidupan. Dan yang berikutnya, kita akan mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Percayalah, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi Dia akan merancangkan kepada damai sejahtera dan membawa kita kepada masa depan yang penuh harapan. Jangan menjadi lelah untuk naik anak tangga. Jangan menjadi takut untuk menaiki tangga sampai kepada puncaknya. Karena tangga itu dipersiapkan oleh sebuah bangunan, oleh tukang bangunan, untuk kita bisa mencapai puncak yang tertinggi dari sebuah gedung. Menaiki lelah, tapi bertahan dan bersabar membawa kita kepada mahkota, kepada puncaknya, kepada rahasia yang benar, kepada janji Tuhan yang luar biasa. Dan itu sangat membuat kita menjadi orang-orang yang memperoleh janji Tuhan yang ja dan amin. Saya yakin dan percaya setiap kita yang bertahan dalam pencobaan, yang kita mengatakan pencobaan itu baik, tertindas itu baik, kita akan mengerti bahwa Tuhan itu baik bagi kita. Tuhan mengajar kita, mendidik kita menjadi orang-orang luar biasa, bukan orang yang gampangan. Di sanalah kita akan mengerti bahwa Tuhan kita mengasihi kita dan memberikan janji kepada kita. Dikatakan menerima mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan. Berkat melimpah Tuhan siapkan buat kita semua. Naiklah ke anak tangga sampai kepada puncaknya. Terimalah mahkota itu yang Tuhan siapkan sampai pada akhirnya. Salam benar, Tuhan Yesus memberkati.